disiarkan langsung dari Universitas Pakuan. Inilah suara radio Pakuan Bogor, Sound of Bogor. Mading malam merinding. Gila. Openingnya juga dengan apa ya, suara yang serem banget. Ada kelelawar, ada yang teriak. Gila. Itu di mana ya itu ya? Kayaknya di program kita yang baru ini Perdana. Perdana bener, Cep. Programnya apa sih, Cep? Mading Apa itu Mading, Cep? malam merinding. Oke, sangat menjelaskan ya. Menjiwai, harus menjiwai. Di program perdana kita tuh kita bener-bener harus menjiwai biar penonton Kaula Mading itu sangat apa ya, antusias lah ya, dengerinnya ya. juga lah ya. Oke. Dan kita di Mading ini bakal nyeritain berbagai macam hantu-hantu di tanah Jawa. Yang ada juga pocong, ada tuyul, genderuwo juga. Dan Dan masih banyak betul lah banget. di hantu-hantu di tanah Jawa. Bener. Nah, sebelum itu kayaknya kita harus kenal dulu, Cep. Oh, biar iya. Kaula Mading tahu nih sama suara kita. Oke, gitu. karena ada peribahasa juga, tak kenal maka Tak cinta. tak sayang. Oh, tak sayang. Tapi hampir sama lah Hampir ya. sama. Oke. Oke, langsung aja. Nama gua Yusef Subrata Putra, bisa dipanggil Kacep, dan gua ditemani oleh temen gua yaitu Andri Saputra yang bisa dipanggil Aan. Oke. Nah, sebelumnya itu, Cep, kayaknya Ucep bibirnya agak gemeter gitu, pengen ngomong apa gitu. Kayaknya Ucep ada tebak-tebakan nih buat Ada Kaula Mading nih. Ada banget. Oke, Banget. apa nih? Nah, Gak kena pindah agama ya? gua ada tebak-tebakan buat Kaula Mading. Hantu Oke. Hantu apa yang berasal dari Lewiliang? Lewiliang itu di daerah gua. Itu nama daerah gua. Oke, hantu yang daerah lu ya. Iya. Pocong. Salah. Oh, salah. Salah banget. Apa ya? Genderuwo apa nih? Salah. Gila. Nyerah nih. Nyerah. Asin. Kalong lewe. Oke. Kalong wewe. Oke, bisa lah ya, bisa keong, ya. Itu keong. Lebih siput Lis ya. Lebih siput keong wewe gitu ya. Oke. Hampir lah ya. Pokoknya kalau Mading ditunggu aja di segmen terakhir dia pindah agama intinya. Oke. Bercanda. Ya, sebelum kita mau bahas langsung nih ya tentang macam-macam pocong, macam-macam hantu di tanah Jawa. Jangan kemana-mana nih kalau Mading, tetap di Mading Malam Merinding. Dan stay tune ya. Ada anak bertanya pada bapaknya, Papa, aku pengen liburan. Teman-teman aku udah pada liburan. Cuman aku takut kalau pergi keluar rumah. Soalnya kata Bu Guru, jangan ke tempat ramai di luar sana. Ada virus berbahaya untuk kesehatan. Serem kan? Ade mau liburan kemana emangnya? Taman safari? Mau. Tapi emang bisa, Pak? Bisa dong, Ade. Nanti kita pergi ke taman safari ya. Supaya kita aman, jangan lupa ya Ade, patuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Ade udah hafal kan 3M itu apa aja? Hafal dong, Pak. 3M itu jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Pinter anak papa. Jadi kita udah tahu kan, supaya tetap aman, kita harus tetap mematuhi protokol yang ada. Betul. Hehe. Yeay, liburan. Nah, jangan lupa selalu menggunakan protokol kesehatan jika ingin bepergian ke tempat wisata. Love yourself.
Mading malam merinding. Yo, kembali lagi bersama kita berdua di Mading Malam Merinding. Wih, Seremnya bukan main. Yoi, baru dapet tagline barusan itu. Iya, langsung aja. Langsung aja. Langsung aja. Program baru, tagline baru. Betul, serba baru lah. Yoi. Pacar? Enggak baru. Oke. Up lah ya. Selanjutnya kita bakal ngapain sih, Cep? Kita bakal cerita apa nih, Cep? Nah, kita akan menceritakan nih macam-macam hantu di tanah Jawa. Dan yang pertama tuh kita akan membahas pocong nih. Pocong, oke. Karena pocong itu yang kalian tahu, pocong tuh cuman satu doang ya jenisnya. Betul. Padahal pocong tuh ada beberapa varian. Banyak, ya, bener. Varian kayak aja. Ada beberapa macam. Bener, macam. Nah, sebelum ke situ nih, Cep. Oke. Ada banyak sekali tingkah laku dari pocong. Tingkah laku. Oke. Salah Jadi satunya gak hanya kerjaannya loncat-loncat aja. iya, gitu. gabut sekali Gabut ya, sekali. loncat aja. Tapi ada yang lebih gabut. Apa tuh? Ini ngegantel di pohon. Oh, diganti kayaknya gak ada kerjaan kan, gak ada orderan, gak disuruh. Oh, ini harus ngeganggu Iya, manusia nih. Ini bener, kayaknya bener, gak ada bener. orderan gimana gitu Cuma ya ada dari panggilan lah ya. Iya, ada Bener-bener, panggilan. bisa jadi sih. Pokoknya ada yang gelantung, ada yang terbangnya setengah, Iya, ada yang asap, ada yang tinggi banget terbangnya, ada yang di belakang manusia. Iya, betul. Iya. Ngegangguinnya agak ini ya, agak apa? Julid ya. agak di juli belakang kan. gitu. Kayaknya nguping ya, gak sopan sekali nah ini sosok setan pocong Iya, ini bener. Setan kurang ajar ini. kurang ajar nih Gak kayaknya. sopan. Oke. Nah, selanjutnya itu pokoknya macam-macam pocong, Cep. Oke. Dan selanjutnya itu ada pocong asli dan pocong KW. Oke, nah pocong asli juga nih adalah korin putih nih, Oke. atau adik ari-ari dari orang yang telah meninggal dunia. Innalillahi. Nah, sosok ini menampakkan diri bukan bertujuan untuk menakuti nih. Kenapa Jadi dia nampakin ya apa ya? Ada yang harus disampaikan lah ya. Nah, melainkan ada suatu hal yang harus disampaikan atau masih ada urusan nih di dunia. Jadi dia misalkan sebelum meninggal kayak ada hutang. nah gitu. kayak gitu. Atau Terus ada percakapan yang belum beres sama tetangganya. Kayak chat WA. Iya, chat WA-nya baru ngepe langsung Mati. mana? Iya, kan nggak tahu ya. Lagi, di mana langsung nggak ada kan nggak tahu ya. Jadi gimana ya? Iya sih, benar-benar. Betul. Terus kalau udah mati, terus ada yang disampaikan, dilanjutin itu. Dilanjutin, disampaikan dulu Disampaikan. baru biar dia tuh tenang Oh gitu. bener, pantesan gue pernah dengar dan ada juga filmnya gitu kalau nggak salah tentang itu. Jadi cuman iseng doang, ada yang lanjutin chat WA, gangguin iya, kan. iya benar. Ada cewek lagi sendirian malam-malam, temennya yang udah meninggal Iya. di chat. Padahal yang chat udah mati gitu. Oh berarti Kayak itu ini ya. ngeberesin misinya lah ya. Oke. Dan ini berarti pocong asli. Pocong asli. Yang hanya ada urusan yang menganjal lah di dunia Iya, ya. ya, betul. Dan pocong KW-nya gimana tuh, Cep? Nah, pocong Poceng. pocong lagi ya. Poceng. Pocong KW itu jadi rupanya itu kayak mereka memang sengaja menampakkan diri dengan wajah terbuka, Oke. terus mata merah menyala, atau kadang putih dengan titik hitam di tengah gitu. Oke, berarti yang KW itu ada mukanya. Ada mukanya, Berarti yang asli itu wajahnya identik, tidak terlihat. tidak terlihat hitam lah, Kepalanya yang terbungkus, ngeblank berarti kayaknya. rapat lah ya, Iya, kayak betul sekali. layaknya apa mayat lah ya. Betul. Dibungkus oleh kain kafan, nggak lebay lah banyak Gak lebay, darah-darahnya. kayaknya ini buatan Cina ya. Jadi KW. iya betul. Jadi di kain kafannya tuh ada dicap gitu Cina made in Iya. Jadi KW kan terlihat lebay-lebaynya kan gimana gitu. Jadi punggungnya baterai A2. betul. Kayaknya ada, Kayaknya ada. berhubung kita belum pernah gini ya. belum Jadi pernah kita belum mengalamin. pernah ngecek gitu. Siapa tahu ada yang udah riset gitu Ja- ya. jadi Sharing-sharing lah. Kalau Mading kalau mau tahu itu
KW atau orinya itu bisa cek di kain kapannya tuh ada Made in-nya nih. Made in. Pasti ada tuh. Iya benar sekali. Dan apa namanya? Jadi sekali lagi nih kita sampaikan bahwa pada intinya sosok pocong asli ini menampakkan diri bukan berniat untuk menakuti. Betul. Namun ada sesuatu hal yang harus disampaikan jika ada teman pembaca yang melihat sosok pocong asli ini, ada baiknya segera mendoakan. Betul sekali. Agar bisa tenang di sisinya. Gitu. Nah dan selain pocong asli sama KW dan ada juga pocong gondrong. Oke, ada varian lain nih. Betul, gondrong doang nggak nyopet nih pocong ya. Kayaknya di siklus sono gitu, di siklus duniawi sono kayaknya apa ya? Gak ada tukang cukur kayaknya ya. Kayak ini pocong yang di Bandung. Alumni preman pensiun. Oh, bisa juga. Kayaknya dia belum sempat juga nyukur. Ketemu Kang Mus kaget ya. Iya, pasti kaget ya. Mus gimana ini? Lancar? Pasti langsung pingsan sih Kang Mus juga nih. Nah, jadi jenis pocong gondrong ini dikenal dengan sosoknya yang cukup menyeramkan. Oke. Nah, dan di sini juga pernah satu waktu itu ditemui salah satu tim KTJ saat berada di Jawa kota Tengah. Jawa Tengah. Dan Gila. pocong gondrong ini itu dinamai Gianto. Gianto. Namanya agak kejawa-jawaan ya. Oh, Jepang. Dong, Gianto. Gianto Kara kali ya. Oke. Benar-benar. Dan sering juga disebutnya gonel. Bahasa remannya gonel. Gonel nih, Bos. Nah, pocong gondrong ini juga disebabkan sosok pocong ini dari korin merah nih yang menyimpan dendam serta amarah. Oke, berarti ini termasuk pocong asli tapi niatnya itu memang punya dendam. Betul sekali. Benar. Nah, dan dirinya juga konon katanya itu kenapa dia bisa gondrong? Kenapa itu tuh? Karena dimabuki, ditelanjangi, diikat dan dipotong kemaluannya. Kayak dibully banget ya kayaknya ini pocong nih. Kayaknya aduh kesian juga. Kenapa gak dilaporin ya? Kan ada undang-undangnya gitu. Apa di dunia gaib gak ada ya? Padahal harusnya ke customer service perpocongan. Nah, gitu. bisa juga. Nah, bisa ke RT pocongnya kan. RT setempat. Nah, bisa. Takutnya kan mungkin gimana? dia udah takdirnya digituin kayaknya. Nah, selain pocong gondrong nih, ada lagi pocong-pocong yang menurut gua serem. Paling serem kalau kata gua. Oke. Yaitu pocong merah. Nah, pocong merah itu sosok pocong yang cukup mengerikan yang pernah berpenampilan berkucucur darah. Oke. Jadi ini pocong apa ya, gak sama yang lain lah. Jadi beda ada ya. merah terus ada paling serem lah. Ada motifnya ya. lah di kainnya. Oke. Dan konon katanya dia itu ditemukan di Sungai Kaliboyong di lereng Gunung Merapi kayak gitu. Jadi ini juga salah satu pemimpin perpocongan dia yang mimpin nih. Iya, yang mimpin. Suhunya pocong tuh pocong merah gitu. Iya, karena dia beda warna juga kan ya. Pokoknya mah yang pemimpin itu biasanya beda lah dari yang lain. Benar merah. Dan mungkin kayaknya sih ya menurut gua si pocongnya ini punya dendam juga sih karena pastinya dari aura merahnya itu dan sosoknya yang banyak dendam kayaknya. Betul sekali. Dan juga di sini kita kan referensinya dari berbagai buku ya, Cep. Iya. Kita di sini juga ada beberapa dari pocong-pocong ini ada mantranya tersendiri gitu. Ada mantra. Bisa disebutin gak sih? Oh, jangan. Takutnya kita malah kedatangan tamu lagi nih. Jadi kita bukan berdua lagi ya. Berenam. Repot ya ngulanginnya. Iya. Yang satu di Gunung Merapi. Nah, susah juga kan dia. Kereta mahal, lagi pandemi, nggak pakai masker lagi. Susah. Susahnya tuh ngasih uang jalannya gitu kan, udah mau pandemi kan. Belum di antigen. Oh iya, belum dicop hidungnya. Iya. Susah juga ya keluarnya juga. Jadi janganlah gitu. Tapi untuk bagi para kolamading yang mau membaca silahkan itu ditanggung lah ya. Iya, betul sekali. Gak ada mantra pengembaliannya gitu. Iya. Hanya bisa mendatangkan. Gak bisa memulangkan. Betul. Dan
beragama Nasrani mungkin bisa baca doa rosario untuk menetralkan aura negatif yang dimunculkan oleh sosok korin merah, pocong merah itu gitu. Dan untuk yang beragama Islam baca istighfar, baca 3 kali lah ya. Dan lain-lain hal yang bisa menetralkan atau memulangkan pocong tersebut. Betul sekali. Oke. Gila seru banget kan. Ini baru pocong. Baru pocong udah seru banget. Iya. Gitu. Apalagi ke lainnya. Tuyul lah harus dibahas banget nih ya, karena tuyul tuh meresahkan banget nih. Apalagi Kecil-kecil cabai rawit lah ya. Ya. di Depok lah. Iya, di Depok kan ada gosip kan. Ngepet itu. Oh, itu ngepet ya, salah. Salah informasi ini kayaknya. Terbawa ya. Gak sampai kayaknya di sampai lewe itu gak sampai. Kan ada lagu yang di Depok aing tuyul. Di Depok aing tuyul. Nah, gitu lah pokoknya. Nah, si tuyul ini juga nggak hanya satu jenis. Betul sekali ya. Bermacam-macam. Dan juga tuyul ini emang identiknya apa namanya, pencuri uang. Pencuri uang. Nyopet dia Nyopet. Ini the real preman nyopet. ya. Kang nyopet dia ya. Kayaknya dia kalau di apa ya? Di preman pensiun pasti anak buah siapa itu yang Kang Mus. Bukan ya, Siapa? tukang nyopet. Gak Siapa? tahu saya juga, yang penting mah Yang tinggi-tinggi ya, iya, yang iya. diangkot. Nah, betul sekali. Kayaknya anak buahnya ada Anak ini. buahnya. Anak buahnya pasti. Oke, makhluk halus berwujud anak kecil gundul dan bangsa ini bangsa jin Ifrit. tuyul Iprit. ini. Namanya Iprit. Iprit. Oke. Ifrit, gue baru denger juga tuh, Ifrit. Nah, dia tuh juga tersohor sebagai pencuri uang yang cukup ulung nih. Jadi jago banget lah. Oke. Nah, Dan juga si tuyul ini di mana dia ingin nyuri, iya. harga maharnya lebih tinggi, maka omset perolehan setiap harinya pun tinggi gitu. Kayak saham ya. Kayak saham. Jadi Semakin banyak investasinya. iya. Jadi kaulah mading kalau misalkan udah pusing sama saham bisa lari ke tuyul. Invest tuyul. Invest tuyul. Nah, Bitcoin kalah banget sama tuyul. Pokoknya mah dijamin. Dijamin apa ya, gak tahu dah ya. Dijamin lah. Pokoknya mah dijamin lah. Iya, bener. Nah, Dan juga maharnya itu bisa berupakan dirawat, betul. dikasih susu. Susunya susu apa tuh, Den? Kau apa prison plague? Apa tuh? Wedang kayaknya. Wedang. Karena dia gak pakai baju masuk angin. Nah, ada selain tuyul yang ini, ada juga tuyul mahal nih. Jadi Buset. tuyulnya apa ya, yang berkualitas nih. Ada ini ya, apa namanya? Ada. Sektornya gitu. Ada sektornya yang ini mahal. kayaknya yang mahalnya nih. Nah, tuyul mahal ini wujudnya tuh rupawan nih. Waduh. Ada rambutnya. Wajahnya gemilang, senyum gitu, berambut dengan selayaknya kayak bayi lucu aja gitu. Jadi gak kelihatan bener-bener botak kayak tuyul kayak biasanya lah. Oh, kelihatan lah ya. Nah. Mana tuyul yang omsetnya dikit, mana tuyul yang omsetnya besar juga. Dan juga tuyul mahal ini sesuai namanya, dia juga mampu menghasilkan omset jutaan, bahkan ratusan juta rupiah gitu. Yang mau beli Ferrari, rumah, gedung, bisa nih tuyul mahal nih. Nah, buat kaula mading nih yang ngebet jadi orang kaya bisa, tapi mager gak mau kerja ini. nah gak mau kerja bisa membeli tuyul mahal nih. Dan juga ada spesies khusus nih tuyul mahal nih, tuyul biru kualitas super. Wih, julukannya kali ya, julukan produknya nih. Kayaknya ori juga nih ya. Kalau kayak sepatu ori kan dilempar balik lagi. Iya, balik lagi. Kalau tuyul gak tau dilempar gimana nih? Lempar kayaknya jungkir balik sampai 5 kali kayaknya, langsung akrobat kayaknya ya. Nah, Oke, itulah untuk sosok tuyul yang mahal. Jadi ada baru dua nih ya. Iya, baru Tuyul 2. yang biasa aja tuh sama tuyul yang mahal. Dan Nah, juga tuyul itu orang yang memelihara tuyul suka membongkokkan punggung. Dan kalau kalian mau tahu yang
memelihara tuyul itu akan menyusui ini, Iya. disusui. Dikasih susu, Dikasih ada susu. yang dikasih mainan buat Dikasih tuyulnya main dan juga Iya, jadi kayak anak kecil Iya, ya. ada yang digendong di belakang tuh kayak Nah. bayi, selayaknya bayi lah. Jadi jangan aneh, Mbak. Kalau nemu orang di jalan lagi yang gendong Iya, belakang tapi kosong, Betul. coba langsung Mode tanya. istirahat ya di upacara ya. Iya, mode istirahat gitu, sikap istirahat. Sikap Iya. istirahat itu kayak harus Ajak ngobrol. ajak gitu. ngobrol. Tanya berapa omsetnya. Nah, gitu. berapa omsetnya? Lu melihara tuyul yang murah apa yang mahal? Ya. Kayak gitu sih. Oke. Selain tuyul mahal, tuyul yang apa namanya? murah. Ya, tuyul murah dan ini juga ada tuyul yang perempuan. Perempuan. Jadi tuyul tuh enggak hanya satu jenis cowok Iya, semua gitu. Enggak. Ada Kayak juga. ada perempuan. juga yang tuyul yang berwujud perempuan lah ya. Terus wujudnya juga sama, hampir sama kayak tuyul mahal ya, berpakaian rapi, terus wajah gemilang, terus berambut. Tapi si perempuan ini agak ya selayaknya bayi perempuan lah ya. Iya. Dia punya mainan. Betul. Di bedong, bukan bedong, apa sih? Kunci. Dikuncir, kayak Iya. genit ya Iya. kayaknya, digenit. Dikuncir dan banyak lagi selain tuyul-tuyul yang kita sebutkan dan masih banyak lagi gitu Nah, sih. Dan itu tuyul perempuan tuh menurut Kak Ani minta skincare gak sih ini? Kan dia harus butuh. kan dia masih bayi. Oh iya bener. Kulitnya masih gemoy-gemoy Takutnya gembil lah. gitu dia lihat TikTok, oh ini make up nih harus beli iya, ini. iya. Siapa tuh Ya, dia update juga ya. Iya, di dunia gaib ada TikTok. TikTok gak sih ya? Wah, kurang tahu tuh. Kalau ada kayaknya Ih, kayaknya Seru sih ya. seru banget kayaknya. kita lihat status-status sekarang. Gua lagi di Merapi nih. Iya, ya. dah. Perkumpulan setan di sini gak sana. Nongkrong kuy ya. Ininya di kuburan kan. Nih, ada bos pocong. Oke. Sharing-sharing sama bos pocong merah. Iya. Gila. Kan bisa juga ya. Iya, bisa. Kan nggak tahu. Kan nggak Kita tahu. sebagai di dunia nyata kan posisi mereka, tempat mereka Beda. juga tahu, kita agak bisa Pastinya melihat. kayaknya ada dunianya sendiri ya. benar. Ada warungnya sendiri. Benar, ada tempatnya, warkopnya. warkopnya, ada Benar. rokoknya sendiri. Bioskopnya mungkin, Bioskopnya kan. bisa dinner kali ya. Ya, Kita benar. nggak tahu ya di Kita dunia nggak kayak tahu. itu bener-bener apa ya Di ada dunia mereka lah yang Iya, mereka itu yang mah. tahu. Kita hanya bisa tahu dan Iya. mendoakannya gitu yang Betul terbaik. sekali. Dan selanjutnya itu ada genderuwo nih, Cep. ini paling serem sih. Serem sih karena Sosok- identiknya genderuwo kan Iya, besar, hitam, berbulu lebat kan. Iya. Gigi keluar. cakar, Iya, bau abab gitu. bau abab. Bau Apa itu bau abab? Bau mulut, bau mulut. Bau abab. Iya, Bahasa Lewe bau abab. bahasa Lewe bau abab namanya. Abab. Oke, baru tahu. Nah, genderuwo ini merupakan salah satu golongan makhluk astral yang menghuni tanah Jawa. Nah, wujudnya itu seperti kera besar dan kekar yang Oke. sekujur tubuhnya itu berwarna hitam Oke. legam dan ditubuhi banyak Oke. bulu juga bermata merah Tapi menyala. sebelumnya, Cep, ini kok si genderuwo bisa kekar? Kenapa? Kayak nge-gym terus jogging, kayaknya dulunya itu sebelum dia jadi setan genderuwo itu kayaknya calon TNI. Oke. TNI. Jadi jogging tipes gak tahu ya. Kita gak tahu itu asal usulnya gimana bisa jadi Oke, keker. oke. Gak tahu di dunia gaibnya ada tempat gym. Atau juga dia nge-gym bareng Om Deddy. Oke, Iya. bisa juga itu ya. Malamnya ikut podcast. Iya. Iya. Lah. Nanti klarifikasi dia. Iya, harus diklarifikasi nih. Dan juga si genderuwo ini sukanya tempat lembab, Betul. berair, gelap yang dia tinggali kayak gitu Oke. sih. Seperti kayak bangunan kosong kali ya, Benar. batu besar, Batu rumput besar. bambu, pohon rindang dan masih banyak lainnya lah. Benar-benar. Dan di batu besar dia diemnya di mana kan? Segedenya batu yang kita tahu ya segede gitu. Kayaknya di lereng Gunung Merapi. Oke. Dia berarti demennya yang batu-batu gede lah Iya, ya. kayaknya- Pohon beringin. Kayaknya gitu ya. itu batu buat ngangkat dia. Jadi Buat buat keker. keker. Bener. Biar gak gendut terus Iya. gak berlemak. Jadi tetap keker biar takut dibully kayak si pocong. iya kayak pocong ya. si gondrong. Si gondrong. Takutnya dia Bener, nasibnya bener, kayak si gondrong. Iya. Dan juga rata-rata dan konon katanya kebanyakan genderuwo itu
di pohon beringin. Mm-mm. Nah, di mana ya tempat pohon beringin tuh? Pohon Gua beringin. pernah di Jawa ada tuh. Yang bangunan-bangunan zaman dulu tuh. Gua lupa tuh, pasti kayaknya di situ ada kayaknya. Pasti ada. Pokoknya Kaula Mading kalau misalkan di rumahnya ada pohon beringin yang sangat lebat, itu cek dulu nih. Itu IG-nya? bukan. bukan. Ada genderuwo ada atau tidak nih, Oh, tapi iya, pastinya iya. ada. Iya, iya. Karena itu tempatnya. Kalau nggak bawa teman lah yang indigo lah Iya. ya, biar tahu Iya. di mana Nah, tempat-tempatnya. ini ada apa nih? gitu. Iya. Gondrong atau apa gitu. Dan juga gendro ini punya kemampuan yang kemampuan bisa berinteraksi dengan manusia kan. Genit ya. Bisa Genderuwo tuh ngobrol genit. langsung. Dan juga apa namanya? Dia juga bisa berubah menyerupai fisik manusia. Dan kemudian menggoda manusia. Oh, jadi hal ini tuh kayaknya bertujuan untuk cabul ya. Aduh. Gila. Ini harus dibasmi yang kayak gini ya. Berarti cowok-cowok yang sekarang cabul itu genderuwo. Genderuwo. Buat kalian yang mendengar ini, kalau Mading, cowok kalian misalkan berbau-bau cabul, itu genderuwo. Jangan percaya itu genderuwo. Mending Itu dibacain istighfar nah, atau dibacain rosilio. disuruh eling gitu kalau bahasa Eling. Sunda mah. Takutnya kan Takutnya, kita nggak tahu. iya, Tapi Pak. nggak hanya untuk kaum wanita juga nih kalau Mading, kaum Oke. pria juga di apa namanya dijaga juga karena Betul. supaya manusia itu bisa berbentuk perempuan dan bisa bisa bentuk laki-laki. laki. Jadi saling jaga lah ya gitu. Dan kehadirannya tuh genderuwo itu bisa ditandai dengan aroma yang khas nih. Oke, Jadi seperti apa tuh? tercium seperti singkong bakar. Oke. Enak juga ya ini. Apa Nah, lagi, Cep? kentang rebus, Oke. busuk bangke sama bakaran sampah. Oke, dan Bahkan aroma anyir tuh yang menusuk tuh. oke, Jadi tapi yang gua heran kenapa singkong bakar aroma khas dia ya? Gak Kan tahu. di puncak banyak singkong bakar, jagung bakar. takutnya kesalahpahaman ada Iya. tuh di ini wangi singkong bakar nih. Pesugihan ya, kan pesugihan. nggak Nah, gitu. nggak tahu deh ya. Iya. Nah, takutnya ada salah paham juga nih ya. Ya pokoknya ini referensi bacaan dari kita gitu ya. Iya. Mading. Nah, salah satu jimat genderuwo ini yang banyak dicari oleh adalah sarung serta mustika merah nih, kehitaman yang dimiliki oleh sosok genderuwo. Waduh. Jadi ini jimatnya tuh benar-benar dicari nih sama manusia biar apa ya? Mempunyai kekuatan super kayaknya ya, mempunyai kekuatan super duper kuat kayaknya biar kayak keker kayak dia kayaknya ya. Oke. Nah, biasanya sarung itu digunakan para pencuri nih untuk mengelabui pemilik rumah. Nah, sedangkan batu mustika dipercaya dapat difungsikan sebagai jimat kekebalan kan, biar keker nih serta kesaktian bagi pemakainya. Waduh, pokoknya mah itu adalah 3 hantu kisah tanah Jawa untuk di segmen sekali. ini. Betul sekali, udah. Pertama ada Pocong. Kedua ada tuyul. Tuyul, Ketiga ada genderuwo. genderuwo. Nah, bagi kalau Mading yang suka cerita dari ketiga itu bisa kirim-kirim pesan ke kita. Nah, betul lewat sekali. Instagram atau apa gitu dan atau punya cerita lainnya Cerita gitu. yang menarik Benar. bisa. Atau variasi lainnya dari pocong, Nah, tuyul betul. yang Yang tahu belum kita gitu. tahu Benar, gitu. benar. Bisalah kita sharing lagi gitu ya kalau Mading. Dan setelah ini jangan kemana, tetap di Mading Malam Merinding. Dan selanjutnya kita nantinya bakal bahas rekomendasi film di tahun Wih. 2021. Gila, pokoknya mah tetap stay tune ya. Tahukah kamu apa internet sehat itu? Secara sempit, internet sehat adalah aktivitas berselancar di dunia maya sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku dengan membawa pengaruh yang positif. Dampak positif pengguna internet yang baik itu sendiri antara lain sebagai media pertukaran data dengan menggunakan email, newsgroup, dan www. Kemudahan bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan, media untuk mencari informasi atau data, dan internet sebagai media komunikasi yang merupakan fungsi internet yang paling banyak digunakan, di mana setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia. Dari pengguna internet tersebut, munculnya penyalahgunaan internet yang menimbulkan dampak negatif dari pengguna internet secara umum, yaitu cybercrime atau penipuan,
cyberbullying, mengakses situs pornografi, waktu belajar atau bekerja berkurang. Contoh dari berbagai kasus yang sudah kita sering jumpai di media manapun akibat pengguna internet yang salah. Lalu, apa yang bisa kita lakukan supaya hal tersebut tidak terulang kembali? Contoh sikap berinternet sehat tiada lain tiada bukan adalah menjunjung tinggi etika dan norma yang berlaku saat proses upload, download, komen, ataupun viewing informasi. Penuh kesadaran, yaitu dengan benar-benar berpikir bahwa internet adalah sarana pencarian informasi yang berguna. Saat berjejaring sosial, menjaga etika terutama saat menggunakan sosial media. Manfaatkan fitur pelindung privasi. Dan berpikir sebelum membuat postingan. Pembatasan waktu browsing, biasakan untuk disiplin mematuhi batasan waktu menggunakan internet. Lalu, gunakan sistem parental control. Langkah ini merupakan langkah mudah dan efisien untuk menghindari dari pengaruh negatif yang muncul di internet. Karena langkah kecil kita dapat merubah ke arah penggunaan internet yang positif. Jangan lupa download aplikasi iSehat di iOS dan Android. Mading malam merinding. Ya, balik lagi. Balik Beb. lagi dengan kita. Dengan kita Aan dan Ucep di Yo, Mading. malam merinding. Oke, dan kita ini berada di segmen terakhir. Terakhir. Kita udah banyak sharing cerita-cerita Betul, udah di segmen 2 ya. udah ngasih tahu berbagai macam setan di tanah Jawa. Benar banget, dan banyaknya bukan banyak sih, emang serem-serem Serem semua pasti sih ya, dan betul ada yang sekali. unik juga gitu. Ada yang unik juga. Nah, sebelum kita di tahun 2020 ini nih, kan di 2020 itu pandemi ya, bioskop Iya. tutup, film gak ada yang baru. Betul. Nah, di 2021 sekarang ini ada nih film yang baru tayang, mungkin sekarang masih tayang ya di Betul. bioskop. Itu ada The Conjuring dan The Unholy. The Unholy, Yoi. Nah, mungkin itu bisa jadi rekomendasi film horor di 2021 ini untuk Kaula Mading ini. Nah, sebelum jauh, biar Kaula Mading tahu seperti apa sih filmnya, jalan ceritanya, kita bakal ceritain di sini. Nah, yang pertama ada The Conjuring, The Devil, Matt Cook, Medium Well, The Matt Do It. Oh. Ucep, gila ini Ucep nih, emang pronunciation Inggrisnya kurang. Nah, langsung aja kali Langsung, ya. Nah, The Conjuring 3 yang bisa disebut 3 masih dibuat berdasarkan pengalaman mendiang Demolong Ed dan Lorraine Warren Oke. dalam membantu mengatasi berbagai kejadian yang berkaitan dengan gangguan makhluk jahat. Betul sekali. Nah, kali ini cerita yang diangkat merupakan kasus hukum pidana yang dikenal sebagai kasus Devil Made Me Do It. Nah, itu judulnya, bisa. judulnya Itu itu ya. bisa. Oke. Nah, pada 24 November 1981 di Brookville, Connecticut, Anne Cheyette Johnson disidang kasus pembunuhan nih tingkat pertama atas kematian seorang tuan tanah bernama Alan Bono. Nah, sebelumnya itu si Conjuring ini masih satu universe dari Conjuring. Iya. 1, 2, Betul. 3 Annabelle. Jadi Nun. berkesinambungan Iya, lah ya. kesinambungan. Berkesinambungan. Ya, kayak gitulah. Dan tapi kalau bagi Mading yang nggak harus nonton 1-2-nya dulu, Iya. nggak apa-apa, karena tidak terkait dengan cerita Betul sebelumnya sekali. gitu. Lanjut, Cep. Nah, jadi Ed dan Warren itu kemudian meminta gereja untuk melakukan eksorsis nih pada anak Waduh. tersebut. Nah, setelah beberapa kali
iblis yang bersemayam dalam tubuh David ini diduga pindah nih ke tubuh Johnson. Oke. Jadi kayaknya dia tuh kayak Setelah ngomongnya diobatin si David tapi pindah ke si Johnson. nah, Oke. kayaknya kesian juga kan ngelihatnya si David kan Nah, yang si David ini itu seorang anak kecil. anak kecil. Dan Johnson itu udah dewasa yang 18 tahunan lah yang ya. memacari kakak perempuan dari David ini gitu. Betul. Nah, lanjut. Namun pembelaan tersebut ditolak oleh pengadilan dan ia pun dijatuhi hukuman penjara. Jadi dia tuh itu ngebunuh sebenarnya gak sengaja Karena memang dirasuki. memang dirasuki gitu ya. oleh setan. Jadi gak tahu itu ya. Iya. Jadi Gak sengaja. gak sengaja ya masuknya. Lagi teleng. Lagi teleng kayaknya. Jadi kemasukan setan sama minum alkohol hampir sama ya efeknya ya. Jadi gak jelas. Nah, kasus pembunuhan ini juga dikenal sebagai kasus Devil Made Me Do It. Nah, persidangan Arne C. Johnson ini adalah sebuah kasus yang dikenal di dunia internasional. Waduh, bahkan internasional. Betul. Nah, kata Perma Parmiga yang memerankan sosok mendiang Lorraine Warren dalam video bertajuk Faith and Fear di The Conjuring Universe Behind the Skin yang diunggah Oktober 2020. Gila. Yang mana untuk pertama kalinya dalam sejarah hukum di Amerika Serikat kasus kesurupan digunakan sebagai alasan itu untuk pertama kalinya gitu. Jadi pertama kalinya di ranah pengadilan pengajuan gitu pembebasannya itu gara-gara kesurupan gitu. Itu pertama kalinya. Jadi kalian yang mau nonton Conjuring itu bisa nih. Benar. Sampai sekarang juga masih tayang ya. Masih tayang. Biar gak ketinggalan bisa nonton aja gimana serunya Conjuring. Benar. Dan gimana lu tahu ceritanya yang nusuk-nusuk gitu. Pokoknya mah serem banget lah ya. Dan juga ini film khusus 17 tahun ke atas. Iya. Takutnya kan masih bocil. Iya, takutnya masih 8 tahun kan. Kaget serangan jantung mati tiba-tiba kan. Iya, ujuk tipes kan nggak tahu ya. Ujuk ke apa ya langsung lemas. Iya benar. Dan juga bagi yang suka banget nih film horor atau universe-nya si Conjuring ini cocok banget nih buat Mading. Dan juga pernah denger juga gitu karena gue udah pernah nonton gitu ya, dan itu recommended banget. Betul di sekali. Akhir credit scene itu ada video aslinya. Betul, rekaman Aslinya kayak gitu. Jadi ini kayak film ini bener-bener realita ya, bener-bener nyata Bener-bener. gitu. Kayak gitu sih. Jadi jangan nonton sendirian ini. Nah, gitu ya. kayak iya. Lebih baik berdua lah karena ini film ini bener-bener sangat serem banget nih. Banget. Dan selain Conjuring, ini juga ada film yang sangat rekomendasi banget di 2021 ini yaitu The Unholy. Oke, The Unholy ya. Oke. Nah, The Unholy ini merupakan film terbaru dari produksi Sam Raimi ini. Film tersebut mengisahkan misteri dari mujizat yang dilakukan Alice itu seorang wanita ya. Setelah disebut-sebut bertemu dengan atau bisa berkomunikasi dengan perawan Maria gitu. Dan juga The Unholy ini bermula dari Alice yang tunarungu, jadi gak bisa ngomong, yang tiba-tiba dapat kesembuhan setelah mengalami pertemuan dengan perawan Maria ini. Nah, perawan Maria. tapi yang sebetulnya itu perawan Maria itu bukan Maria. Jadi palsu ya. Palsu, yaitu dia iblis yang menyuruh bisa yang kayak tadi pocong itu merubah bentuk atau menyerupai kayak genderuwo lah ya, menyerupai bisa menyerupai Maria gitu. orang. Jadi si Alice ini jadi Percaya percaya lah. itu bahwa dia itu si iblis ini ada Maria, padahal bukan. Jadi Betul. cerita itu konflik banget tuh. Si Alice ini percaya dan udah ngesembuhin beberapa orang juga. Udah percaya lah ya ke si Maria yang ini nih. Nggak bisa jalan disebut sama dia, dan makin percaya kan banyak Betul. orang gitu. Dan ada beberapa juga yang nggak percaya kayak pastornya, jadi orang-orang gerejanya itu udah menyadari bahwa itu bukan gak semuanya Maria. berarti ya di sana Betul. tuh yang mempercayai dia ya. Iya, dan itu seru banget konfliknya, seru banget ceritanya, dan
itu serem banget sih. Serem banget. Jadi rekomendasi banget Betul, nih betul, buat pecinta-pecinta film horor di 2021 ini. Nah juga film Unholy ini diproduksi oleh Sam Raimi nih kan, yang sebelum dikenal melalui film lainnya seperti Spider-Man, Drag Me, dan The Position, Poltergeist dan Don't Breathe. banyak itu karya-karya banget ya. dari Sam Raimi gitu Oke. sih. Dan itu adalah kedua film yang kita rekomendasi di tahun 2021. Nah, ngomong-ngomong film nih, Cep. Oke. Ucep di film tahun 2021 atau film tahun lainnya, film yang ngena buat Ucep itu film apa nih? Horor nih ya? Horor. Oke, horor. Kalau menurut Kacep itu yang menurut serem banget lah, yang kena banget, terus jump scare-nya juga kena, itu lebih ke The Annabelle sih. Annabelle. Yang Universe Conjuring tadi ya? Nah, Oke. karena Cep sendiri itu kurang suka ngeliat boneka-boneka yang serem kayak gitu. Jadi agak sawan gitu. Oke. Jadi Annabelle tuh kayak dirasuki ya bonekanya tuh. Terus menghantui nih. Sini pemerannya nih. Terus jump scare-nya juga kena banget. Oke. Terus sampai apa ya? Nah di situ gak berani nonton sendiri tuh. Oke, kan. Iya, Nonton sama rame-rame. Siang hari. Oh, Jadi gimana ya? Nggak dapet Nggak dong, dapet, tapi seremnya dong. seremnya Tapi masih serem ya? masih serem, nggak tahu kenapa. Kalau Kaan sendiri nih, apa tuh film yang menurut Kaan sangat serem banget? Kalau gua sih masih enggak sih, ada beberapa sih sekarang karena film gua lebih suka film Indonesia, horor Indonesia karena cintai produk lokal ya. iya, dan lebih deket juga ceritanya gitu dengan Betul. Indonesia kayak gitu, kayak filmnya Pengabdi Setan dan Oke. Ratu Ilmu Hitam. Ratu itu Ilmu Hitam. keren banget, gak kalah juga sama visual efek orang luar kayak gitu. Betul. Kenapa seru? Karena ya itu deket banget gitu, ada wayangnya dimasukin unsur wayang. Jadi bener-bener unsur budaya. ini ya, Jadi, kena lah ininya. nakut-nakutinnya tuh emang nakut lah kayak gitu sih. Dan selain kedua film itu, Ucep ada pengalaman horor gak sih selama ini? Kalau pengalaman horor sih banyak banget. Oke, banyak. Yang paling serem dah di mana dan kenapa, ngapain? Oke, jadi sedikit cerita. Oke. Jadi Kacep nih pernah naik gunung. Oke, naik gunung. Nah, di naik gunung itu kayak apa ya? Nah, gunungnya itu Gunung Ciremai. Oke. Nah, di Ciremai itu kan ada beberapa pos ya. Nah, di situ gua sama temen gua berangkat malam dari Bogor Oke. ke di Ciremai itu Magelang kalau gak salah ya. Kuningan ya. Kuningan. Nah, berangkat ke situ malam sampai jam 2. Sampai di jam 2 subuh. Nah, di situ udah tuh tidur, terus istirahat, terus makan, tidur, berangkat dari base camp ke ke trek itu jam 5 subuh. Oke. Jam 5 subuh udah mulai naik sama teman-teman gua. Nah, di situ masih normal-normal aja. Masih santai, masih ngobrol bareng terus. Nah, di pos 3 tuh anehnya itu apa ya? Kayak ada sosok yang ngikutin banget tuh di belakang. Waduh. Itu temen gua yang tahu, yang lihat. Oh, kirain temen lu itu. Oke. Nah, dia cerita ke gua, Cep, kayaknya di belakang ada yang ngikutin deh. Oke. Nah, di situ gua di paling belakang nih. Dicek tas. Dicek nggak bukan. nggak ada. Kok nggak ada, kok hilang. Kok hilang? Nah, terus gua santai masuk ke pos 5, tempat peristirahatan yang mau ke puncak noh. Nah, udah masuk malam. Nah, di malam harinya tuh kan biasalah ya, masak lah ya. Oke. Nah, di situ kayak semuanya kan orang pada masak terus tidur lah ya. Oke. Buat paginya tuh bisa summit lah. Nah, di situ gua sama temen gua itu gak tidur, gak tau kenapa gak bisa tidur. Nah, di situ temen gua ngedenger suara kayak apa ya? Suara gong gitu. Suara gak tahu apa, kata temen gua kayak suara gamelan kayak gitulah.
Tapi sedangkan gue gak denger nih, kok dia denger kok gue enggak gitu. Nah di situ temen gue udah merinding banget. Terus kata gue, lu tidur aja, ntar gue temenin nih sampai lu tidur. Oke, dia tidur, gue kan sendiri tuh. Iya. Temen gue tidur, gue sendiri. Nah di situ gue paling pojok tuh tidur. Nah di kanan tuh kayak ada sosok kayak bayangan tuh orang. Sosoknya tuh kayak hampir gede banget nih, kayak genderuwo. Tapi kayaknya udah agak dicukur, kayaknya agak tipis soalnya tuh ya. Tapi kekernya kayak genderuwo tuh. Kayaknya pocong gondrong. Kayak pocong gondrong kayaknya ya. Nah terus di situ gue udah takut banget. Nah itu gue maksain tidur loh. Gue maksain tidur, pokoknya mah ini harus tidur nih sekarang nih. Gue maksain tidur. Nah di situ tidur tuh. Oke. Nah di situ teman gue yang lainnya itu belum dikasih tahu tuh sama gue. Jadi yang tahu tuh gua sama teman gue yang satu tuh. Udah sambil, udah biasa aja, terus packing pulang. Nah di base camp gue cerita, oh gini. Nah, jadi temen gue kaget, gue ngeliat kayak gitu, udah. Keren banget. Gila, kalau kalian sendiri nih punya cerita gak sih? Sama juga sih, gue di gunung dan gue pernah nyeritain ini. Ada lagi penghuni gunungnya gitu datang. Kayak gitu sih. Okay. Jadi kayaknya ini cerita benar-benar serem. Takutnya kalau mading ada yang masuk juga, mohon maaf saya mah ya. Mohon maaf ya, ini mah. Karena ini gunungnya bagi kalau mading yang berada di Bogor. Di Bogor. Ya itu Gunung Salak. Salak emangnya juga terkenal banget dengan mistisnya ya. Betul, waktu itu ada Sukhoi Kayak kan? iya Sukhoi yang ujuk jatuh di betul, bawah kayak Salak, gitu. terus ada yang tim SAR yang nyari terus hilang, jadi Iya. banyak banget mistisnya ya. Makanya itu, dan gua waktu itu udah lama banget. Oke. Gua naik itu ber-9 atau ber-7 gitu. Oke. Lupa. Dan di Salak ini ada 2 jalur kan. Nah, gua Iya. jalur yang free lah, namanya juga anak Yang- masih muda gak mau bayar-bayar kan. Betul sekali, carinya yang gratis-gratis aja. Naik gunung aja masih gratis. Iya. Dan itu ada 7 pos. 7 pos. Bener. Oke. Gua dan teman-teman gua naik itu dari pagi. Dari pagi? Iya, dan itu perkiraan nyampainya itu harusnya siang karena 5 Oke, jam kayak gitu sih. betul. Prediksinya ya lah ya. Nah, tetapi kenyataan itu kita sampai sebelum maghrib. Jadi berarti hampir 9 jam ya? Iya, lebih makanya. Lebih. Iya. Itu lewat dari perkiraan, dan gua kan pernah sekali juga naik itu aman-aman aja, tapi yang Betul. kedua ini nih mistis banget. Mistis banget, diganggu lah ya. Benar, gua rasanya diputerin atau gimana. Oke. Tapi gak kerasa. Kenapa? Tahu-tahu di atas jam 7 ya. Jam Oke. 7 sebelum jam 7 gitu. Nah, setelah itu gua sama juga, Cep. Di pos 5 ke 6 itu ada suara gong. Nah, Dan katanya kalau misalkan ada suara gong itu disambut oleh oh. penghuni sana kayak gitu. Berarti gue itu disambut Iya. lah ya. Jadi kita tuh jadi kayak bintang tamunya Iya. ini kayaknya nih. malam ini makan siang. Oh ya. Kayak Oke, gitu lanjut. kononnya. Nah, setelah naik bincang sana sini, nama juga anak muda kan, main Iya. kartu, main Iya, apa. segala endah lah ya. Bener. Dan gua nyampe sana itu yang gua belum sebutin, gua di sana satu tim doang, nggak ada tim lain. Jadi lu ngecamp di Salak cuman lu doang. Bener. Di saat kita naik, orang lain lagi turun. Jadi dan gua nggak tahu, dan di sana itu kosong banget. Jadi pas kita naik ya udah tim kita doang. Gila. Itu sih. Sendiri nih ya. Jadi Iya, tim lu doang lah nih ya. gila itu. Nah, dan biasanya kalau ada orang yang mau sampai kan dari pos 7 ke puncak itu, bentar lagi puncak. Nanti sampai. Nah, kan suka ada iya, gitu suka ya. ada gitu lah. Kita ngedenger nih pas main kartu berempat, ngedenger nih empat orang. Oke. Ntar lagi puncak nih di depan, Oh. dan ada center juga. Ada center. Kita tunggu sambil main kartu. Kok belum ada? Oh. Kita makin positif dan masih tetap nunggu sampai jam 12 malam belum ada. Belum muncul. Muncul. Jadi itu nggak ada siapa-siapa. Berarti yang tadi Teriak tuh gitu. teriak itu Nggak tahu siapa. aduh. Dan setelah itu, setelah di atas ya kita jaga tenda kan, Iya. tenda digantian buat api unggun. Nah, Iya. biasanya kan biar gak Iya, buat bener, api unggun biar tuh. enak lah. Nah, setelah itu kita denger suara pesawat di jam 1 setelah jam 12.
suara pesawat Pesawat. ngelewat gitu. Kencang banget. Sedangkan Di kasus jam segitu itu gak bakal iya, ada sih. Dan ada kasus juga Sukhoi Sukhoi. yang di atas Nah. salak itu langsung jatuh. Iya, jadi kita wah itu adrenalinnya parah banget sih. Gila. Setelah itu kan ya udah banyak kejadian banget kan di situ Iya. dari awal naik sampai di puncak. Nah, kita ya udah sepakat untuk tidur dulu di tenda. Oke. Yang tadi gue sebutin kan ada api unggun kan? Iya. Itu udah mati pas kita mau tidur. Oke. Oke. Kondisinya itu mati. Jadi gelap gulita lah ya. benar, setelah kita masuk nggak lama kemudian 1-2 menit itu api nyala Nyala lagi. gede banget. Padahal udah jadi abu hitam. Oh, Tadinya udah hitam. Pokoknya mah udah gak ada lah ya. Udah ada, tapi itu bisa nyala. Bubuk jadi abu lah ya. Iya. Kok bisa Iya, nyala nggak tahu. gitu. Di situ gila berempat yang satunya itu Iya. udah pada diam. Langsung Nggak berkutik. sawan lah ya, langsung gimana? Oh, kok nyala Iya. gitu. Tapi mungkin karena ketakutan kita kan ketiduran lah. Iya, kayak betul, gitu. Itu selesai itu di sampai pagi sampai malam. Nah, di turunnya dapat lagi. Oh, di ini lagi. Di turunnya dapat Gila, lagi. rame banget ya ini kayaknya yang nyambut. Waktu turun kan yang gue ceritakan itu ada 7 pos kan. Mm-mm. Nah, kita setelah melewati pos 7, pos 6, 6, pos 5. nggak ada. Oh, gak ada. Tiba-tiba ke pos 4. Gak ada. Dan- Berarti 6 langsung ke 4. Gitu gak nyadar. Iya, nggak ada. Itu memang diilangin apa Enggak, gimana? kita kan naik turun di lintasan yang sama dan kita setiap naik pos 1, pos Oke. 2. Nah, pas kita turun kan, Iya. pos 6. Oke. Pos 4 belum ada. Pos 4 katanya. Pos 5 udah dia. Oh iya. Jadi udahlah ini mah. Udahlah ceritanya Iya. di sana aja lah. Diam tuh semangat di situ. Istirahat dulu karena kan takutnya karena kita di tim itu ada satu perempuan, Oh, satu perempuan. satu Cuman lagi banci. Oh, banci. Oh, bisa ya Kenapa banci. kita ngajak banci? Karena dia yang punya tenda. Oke. Jadi ada maunya nih ya. Kayak gitu. Oke. Bukan karena kita suka banci. Oke. Karena dia punya tenda. Oke. Kayak gitu dan sampai bawah itu maghrib kembali. Maghrib. Oh, naik turun itu pagi sampai maghrib dan itu di luar perkiraan kita kayak gitu sih. Dan faktanya karena gua yang ngajak dan paling depan Iya. dan kadang paling belakang, ternyata setelah gua diem beberapa hari di rumah, kirain gua kecapean badan gua kan. Iya. Biasa kan puncak panas, Benar. pegal-pegal. Capek lah Cuman ya. ini seminggu atau 5 hari itu gak hilang-hilang. Si pegal ini. Oh, berarti kayak diikutin lah sampai rumah kan Itu ya. ternyata gua diikutin, Cep. Oh, berani-beraninya ya ini ya makhluk ya. Waduh. Tadi undang lo ini. Ya, dan ternyata si yang ngikutin cewek kan udah nandain gua di pas muncak pertama kalinya. Dia udah nandain gua tuh. Jadi pas muncak kedua dia baru tuh mau ngikutin gua gitu. Berani ngikutin gua kayak gitu sih, Cep. Dan itu pengalaman yang membuat gua sampai sekarang masih inget gitu, masih inget detailnya apanya segala situasinya kayak gitu sih. Dan ternyata semakin serem kalau kita muncak ya semakin pengen Iya, lagi jadi gitu. semakin apa ya? Ada rasa gimana ya? Pengen nyoba Iya, lagi. pengen nyoba. Udah lama gitu Iya, ya. betul Bener, sekali. bener. Lu berarti suka naik gunung nih, Cep? Suka banget. lah ya. Cuman ya daerah-daerah sinilah Oke. yang deket-deket dulu. Bener. Oke, itu pokoknya cerita dan rekomendasi film Udah yang kita sebutkan itu bisa jadi rekomendasi buat kaula mading. Nah, buat kalian yang merasa takut dengan Nah. hantu, lawan rasa takut itu. betul sekali. Lebih kuat dari hantu itu. Siap. Dan juga jangan ketakutan, jangan panik Ketakutan lah ya. jangan panik kalau ketemu hantu ya biasa aja gitu. Benar, Karena derajat manusia itu lebih tinggi. Benar sekali dan pokoknya Tuh. baca-bacaan Istighfar sesuai lah. agama masing-masing, Iya, agama Nasrani, Islam dan lainnya Iya. kayak gitu sih ya. Dan setelah ini kayaknya kita udah gak kerasa nih, Cep. Udah gak kerasa, udah. menemani Kaula Mading selama 1 jam Betul lebih lah sekali. ya.
udah dari Trica Pocong, Benar. Genderuwo, Betul sekali. terus Tuyul, rekomendasi film sampai cerita pribadi kita lah ya. Benar. Ya buat kaula mading yang tertarik dengan film terus cerita kita itu Iya, jangan takut lah ya ya. jangan takut lah. Kalau kalian masih pengen dengerin kita di Kaula mading. Mading ini ya, Betul. tetap stay tune Di di mana-mana. di Mading lah. Di Mading lah. Ya, karena- malam berinding. Iya benar, dan kita di Radio Pakuan tentunya. Di Radio kan. Pakuan tentunya. Suara Pakuan. Gila. Visi punya. PC punya. Komunikasi punya. Betul sekali. Unpak punya. Gila, Ayo, Unpak iya, keren keren banget nih ya. Visi so good and so kind to me. Oke, pokoknya mah the best pisan. Ya, wes, pokoknya pisan mah. buat Unpak. Dan jangan lupa kuliah di Unpak. Oke, promosi nih ya, Promosi. betul sekali. Tapi gak dibayar. Iya. Dan juga untuk penutup kita ada pesan dulu nih ya. Oke. Sebelum kita tutup episode ini atau hari ini. Iya. Pesannya apa tuh, Cep? Kita bacain. Nih, pesannya tuh buat kalian yang merasa takut dengan hantu, ya lawanlah rasa takut itu. Karena sesungguhnya itu manusia lebih kuat dari hantu itu. Nah, dan saya Andisa Putra. Dan saya Yusuf Subrata Putra. Sampai jumpa di Mading selanjutnya. Oke.